Selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bertemu bersama dengan saya Andy Darmawan dan Familyverse Indonesia di dalam kesempatan malam hari ini. Selamat malam sahabat keluarga. Hari ini kita ada di acara podcast ya. Hari ini kita mau ngomongin seputar cinta. Hari ini narasumber kita adalah Ibu Krisna Dewi Maharti. Dan hari ini kita mau ngomongin satu topik yang menarik tentang menemukan pasangan hidup Anda. Waduh, ngomongin soal menemukan pasangan hidup nih kayak kita berinvestasi sahabat keluarga ya. Karena tentunya ketika kita menjalani relasi kita bersama dengan seseorang yang kelak nanti akan menjadi pasangan hidup kita, itu berarti kita perlu memikirkan tentang waktu yang harus kita investasikan, tenaga kita, pikiran kita, bahkan hati kita. Hari ini kita bakal ngobrol sama Bu Krisna dan kita mau belajar banyak nih kira-kira hal apa sih yang perlu menjadi pertimbangan bagi sahabat keluarga yang mungkin yang lagi nonton malam hari ini nih belum punya pasangan, udah punya pasangan mungkin tapi masih berpikir untuk melanjutkan ke jenjang yang jauh lebih serius, atau ini bisa jadi bekal juga buat sahabat keluarga yang mungkin punya anak-anak remaja nih yang lagi, atau anak-anak muda, pemuda mahasiswa yang lagi bergumul untuk boleh melanjutkan relasi mereka ke jenjang yang jauh lebih serius. Topik kita hari ini, temukan pasangan hidupmu. Wah, ini seru banget nih. Kita mau belajar dari seorang Krisna Dewi Maharti. Kita mau belajar banyak dari beliau ya, tentang pengalaman Bu Krisna nih waktu cari pasangan hidup. Jadi saya langsung invite aja ya Bu Krisnanya ya, nggak ketunggu lama lagi ya, supaya kita bisa langsung ngobrol nih sama Bu Krisna. Halo Bu Krisna. Malam Pak Andy. Bu Krisna sapa dulu dong sahabat keluarga nih. Ini pasti udah pada kangen sama Bu Krisna nih. Aduh, selamat malam sahabat keluarga semuanya ya. Ini temanya apa nih? Tema busananya Bu Krisna malam hari ini nih. White and blue ya. Oh, white and blue ya. Oke, tapi hatinya Bu Krisna nggak sedang blue kan Bu ya? Enggak, selalu berflower-flower. Berflower-flower itu seperti lipstiknya, seperti lipstiknya. Iya, benar. Soalnya kalau lipstiknya biru agak serem juga ya Bu ya. Itu dia. Oke deh, Bu Krisna, hari ini kita mau ngomongin satu hal yang menarik. Tadi di awal aku bilang tuh bahwa ketika kita memikirkan untuk cari pasangan hidup tuh kayak kita perlu serius memikirkan, karena menjalin relasi bersama dengan seseorang itu kan berarti kita seperti menginvestasikan waktu kita, bener ya Bu ya? Investasi waktu, tenaga, hati, emosi, pikiran, pokoknya segala-galanya deh ketika ngomongin soal pasangan hidup. Nah, tapi kan persoalannya adalah ada banyak teman-teman, sahabat keluarga yang mungkin saat ini sedang bergumul cari pasangan hidup yang seperti apa. Kalau menurut Bu Krisna sendiri nih, kalau boleh tahu, dulu waktu Bu Krisna masih pacaran, Bu Krisna berapa kali pacaran sih Bu sebelum akhirnya sama Pak Ibu? Ini kepo nih. Mau tahu perlu soalnya sahabat keluarga pastinya begini, pastinya secantik ini banyak yang naksir lah, itu yang penting harus diketahui gitu ya. Dan pernah satu malam minggu itu, kalau dulu kan selalu adanya malam minggu ya, nggak ada hari Selasa, Rabu itu nggak ada. Kalau zaman saya dulu selalu istimewanya di malam minggu itu pernah satu kali 7 pria datang ke rumah, Cie. Wow. 7 pria datang ke rumah, tapi itu belum pacaran dong kalau belum. Masih mereka memperebutkan hati saya dan saya belum menentukan salah satu di antaranya. Ini menarik nih. Kriteria apa sih yang Bu Krisna punya ketika sampai kemudian Bu Krisna memutuskan di antara 7 atau bahkan mungkin itu kemudian Bu Krisna berkata, this is the one. Ini nih orang yang akhirnya aku pilih. Kriterianya apa Bu waktu itu Bu? Saya sih lebih suka memang pribadinya yang sehat ya. Sehat itu dalam arti dewasa, tanggung jawab, nggak sombong, nggak bohongan, ya pandai gitu ya. Jadi kalau diajak bicara itu juga bisa nyambung, tapi kelihatan memang dia bijak. Kemudian bertanggung jawab, itu tadi yang paling penting kalau buat saya, pria itu seperti itu. Kemudian jiwa sehat itu ya tidak cemburu. Kalau pas rame-rame mereka datang, kelihatan nih, ini yang gayanya ngomongnya kayak gini itu
buat saya sudah bisa menilai gitu ya. Ini yang merasa sok pintar dengan pengalamannya, dengan skillnya. Ini yang menunjukkan hartanya gitu ya. Ini yang minyak wanginya baunya wangi seantero dunia. Saya jadi ingat, jadi buat saya justru yang sederhana, yang tanggung jawab, yang bisa dipercaya, dan selalu disiplin diri ya, artinya tepat waktu. Misalnya besok kita janjian di perpustakaan ya, iya Pak jam berapa? Saya jam 9 pagi nih, ternyata dia udah ada duluan. Hal seperti itu saya pikir tergabung dalam sebuah istilah jiwanya sehat. Nggak cemburuan, nggak pembohong, nggak sombong, ya. Kemudian kerohaniannya yang pasti ya, pastinya kerohaniannya satu iman gitu ya, dan dia menunjukkan bagaimana hidup dalam buah-buah iman gitu ya, itu yang terpenting. Bagaimana dia menghormati wanita gitu ya. Ini menarik banget nih. Tadi ada satu kalimat yang Bu Krisna ungkapkan soal tepat waktu. Saya baru baca sebuah artikel dibilang katanya ketika kita menjalin relasi dan kita adalah orang yang tepat waktu, itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan pasangan kita kepada kita. Karena betul. Waktu itu kan berarti kita bisa dipercaya ya. Ini menarik sekali. Oke, kalau dari sekian banyak kriteria yang tadi Bu Krisna ungkapkan soal mencari pasangan hidup ya, ini kan baru cari pacar nih. Pasti kalau mau cari pasangan hidup, pasti jauh lebih ketat lagi kan kriterianya. Kalau menurut Bu Krisna, ini mungkin yang cukup banyak pengen diketahui sama sahabat keluarga. Apa sih yang seharusnya kriteria penting yang menjadi standar yang nggak boleh ditawar-tawar, yang harus dimiliki oleh seseorang ketika memikirkan pasangan hidup, dengan asumsi itu pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan kita bersama dengan pasangan. Apa aja, Bu? Karakter ya, karakternya itu harus dewasa. Itu penting banget. Karakter dewasa itu ya pastinya kita merasakan ya kalau kita itu diutamakan, ya kita diutamakan, kita juga dilindungi, kita juga istilahnya segalanya itu difokuskan untuk perbaikan kita. Jadi kalau pacaran itu atau milih pasangan hidup, pastikan Anda hidupnya akan lebih baik. Baik dari sisi karakter Anda. Dulu kan saya orangnya pemarah, apa-apa buru-buru. Lah dengan pasangan saya ini, Pak Edi ini sejak pacaran membuat saya bisa sabar. Membuat saya lebih teratur dalam belajarnya, gitu ya. Bahkan saya kan teologi waktu itu seangkatan saya lulusan nomor 1, satu-satunya yang memang waktu itu lebih cepat lah dibanding teman-teman yang lain. Artinya saya di-push dia untuk belajar. Ayo belajar, cepat lulus, dan nikah. Nanti kalau udah lulus kita segera nikah, karena di depan orang tua kan kita udah selesai tanggung jawab kita gitu ya. Jadi kita punya planning yang jelas. Pastikan kita menikah dengan sosok yang memang membuat kita itu bertumbuh lebih baik dalam hal iman gitu ya, dalam hal kerohanian kita dan ke karakter kita, dan juga tanggung jawab kita. Tadi yang saya contohkan adalah tanggung jawab saya belajar. Saya menjadi lulusan yang tercepat gitu ya di antara teman-teman yang lain. Kemudian saya juga terbangun kehidupan doanya, selalu diingetin. Kita renungan pagi, kita bersaat teduh, itu diingetin. Termasuk juga jam makan. Jadi menjadi teratur hidup saya. Dan memang hidup saya menjadi lebih terjamin. Cinta itu kan menjamin masa depan. Cinta itu menjamin masa depan. Jadi nggak boleh merusakkan hidup kita. Nggak boleh membuat kita kemudian suka menangis karena cemburuan. Apalagi ada KDRT sejak pacaran, itu sama sekali jangan dipilih. Ya, jangan dipilih. Apalagi nggak menghormatin kita sebagai wanita. Jadi menghormati itu contohnya juga ketika kita pacaran makan bersama, ya biarkan dia yang membiayai. Artinya itu bentuk tanggung jawab kalau kita wanita loh ya. Kalau gitu ini saya bicara sebagai wanita. Jadi selalu dia yang membayari, walaupun saya juga berusaha untuk tidak pelit, tetapi dari situ kan kelihatan dia bertanggung jawab dari hal kecil, entah makan, entah minum kita bersama-sama, entah makan bakso, sate, es teler, itu selalu dia yang mencoba untuk memenuhi dan membuat kita nyaman. Itu pasti nanti akan kebawa ketika kita dalam pernikahan, kalau karakternya sehat seperti itu. Tapi yang terpenting memang sebetulnya kerohaniannya dan sikap pedulinya ke kita. Kalau cuman makan itu sebetulnya cuma bagian kecil, karena banyak waktu
dulu pacaran selalu, waduh, semuanya diberikan, ternyata ketika sudah menikah, ya ada KDRT, kemudian ada perselingkuhan. Nah ini yang harus dijaga ketika memang sudah komitmen berpacaran, itu ada tanggung jawab di dalamnya. Artinya tidak boleh ke lain hati juga. Selalu tepat waktu tadi, rela berkorban, kita diutamakan. Yang pasti kita bisa merasakan dengan dia, saya menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang paling penting itu. Wah, ini catatan yang menarik dan ini penting banget ya. Tadi Bu Krishna berkali-kali mengungkapkan bahwa cinta yang sehat itu adalah cinta yang akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjadi pribadi yang bisa bertumbuh. Sisi yang lain, cinta yang sehat itu juga tidak boleh membuat kita bergantung tentunya kepada pasangan kita, tetapi membuat kita menjadi pribadi yang bisa memunculkan segala potensi kita dengan baik. Buktinya Bu Krishna sudah buktikan tuh dengan bisa cepat menyelesaikan studinya ya, di support. Nah, tapi persoalannya kayak begini Bu, kan tidak ada manusia yang sempurna dong ya. Betul. Pasti Pak Edi pun bukan seorang pria yang sempurna ya. Nah, ketika menikah ternyata ada beberapa kriteria-kriteria yang tidak bisa terpenuhi itu, Bu. Mana yang bisa ditolerir, mana yang sebaiknya ya itu tetap harus pasangan diingatkan untuk tidak boleh, justru nggak boleh apa ya istilahnya ya, nggak boleh berubah misalnya kayak gitu. Gimana, Bu? Jadi yang di awal tadi saya sebut, jiwanya itu harus sehat. Jiwa yang sehat itu tidak KDRT, tidak pembohong, tidak sombong, tidak merasa diri lebih pinter gitu ya, tetapi selalu ada kerendahan hati, rela berkorban, selalu mengutamakan Tuhan, selalu menghargai kita. Kalau suami saya misalnya kelemahannya kan orangnya agak lambat gitu ya, tapi lambatnya dia misalnya genteng bocor atau misalnya motor mogok gitu ya, itu agak lambat gitu ya, tetapi lambat itu kan bukan sesuatu yang kemudian kita nggak bisa tolerir. Karena kalau ternyata dalam kesehariannya dia pun lambat untuk marah, itu keuntungan buat saya ya. Dia lambat untuk marah, dia sangat melayani, hanya cuma gara-gara genteng bocor atau mungkin lambat dalam hal membersihkan meja kerjanya, itu kan bukan sesuatu yang prinsipil, yang tidak sehat. Kita bisa tolong sebagai wanita. Nah makanya ketika memilih pasangan hidup itu dicek saat memang pacaran itu. Misalnya ada kelemahan nih, ada kelemahan ini, misalnya, aduh kok terlambat kok terus menerus, ini kan nggak benar. Harusnya dia bisa lebih mempersiapkan diri untuk lebih bisa tepat waktu. Tapi kalau sekedar dia misalnya kok sukanya bajunya yang modelnya gitu terus ya, modelnya yang mungkin tipis, kemudian nggak suka yang warna-warni, hanya sekedar yang abu-abu hitam. Sementara kita suka yang bling-bling nih gitu ya, itu kan bukan sebuah kelemahan, tapi itu memang hal-hal yang tidak prinsipil. Ini yang harus dibedakan antara yang prinsipil, yang sehat karakter jiwanya itu sampai nanti kita kakek nenek itu bisa bertahan, atau sekedar yang pelupa, janganlah payung hilang lupa ya, kemudian apalagi pelupa sehingga beberapa kali ketinggalan yang mungkin tuh barang-barang yang kita beliin, tempat minum, tempat makan, itu saya pikir masih bisa ditolerir gitu ya. Itu yang harus dibedakan, karena itu di luar kemampuan dia, yang otomatis kadang-kala natur bawaannya itu seperti itu. Asal itu tidak KDRT, tidak pembohong, bukan sesuatu yang gangguan jiwa ya, cemburu buta, itu kan ngeri sekali itu. Kemudian sombong, meremehkan kita, lah ini yang jangan dilanjutkan kalau sudah terasa seperti itu ketika masih pacaran untuk menjadi pasangan hidup. Itu. Tapi dicek ya, kita bisa nggak mentolerir hal itu. Harus dicek sejak pacaran. Kalau nggak bisa tahan, jangan dilanjutkan. Wow, ini menarik nih ya. Ini ada yang bertanya, Bu, tapi nanti kita bahas pertanyaan nanti ya. Karena ada pertanyaan yang saya mau tanyain lagi. Cuma saya mau garis bawahi tadi yang Bu Krishna bilang. Sepanjang masa pacaran, yuk sama-sama kita cek nih pasangan kita. Apakah dia, tanda kutip ya, memang tepat untuk kita jadikan pasangan hidup. Kalau ternyata di masa pacaran sudah mulai KDRT, banyak hal yang tidak konsisten, membuat hati kita bukan bahagia tapi justru sedih, membuat kita terus menangis, perlu dipikirkan ulang apakah perlu melanjutkan relasi itu atau enggak. Nah, tapi ada istilah yang bilang begini, kita tuh harus cari pasangan yang sepadan, Bu. Ya, sepadan. Nah, kalau bagi Bu Krishna sendiri, sepadan itu seperti apa sih? Apakah sepadan itu berarti secara tingkat pendidikan harus sama? Apakah secara status sosial harus sama?
Apakah harus dari suku yang sama? Nah, kalau ternyata kita jatuh cintanya sama orang yang berbeda, piye? Gimana, Bu? Ya, memang jatuh cinta itu kan masalah hati ya. Kita memang Asik, kadang-kala punya betul. kriteria ya. Kita punya kriteria Mm-mm. tapi kadang-kala meleset. Saya aja dulu kan kriterianya, waduh kalau punya pacar tuh yang canggih main pianonya. Wah mungkin drumnya Mm. yang keren lah. Tapi kan ternyata ya kita bisanya cuma harmonika, gitar ya pas-pasan. Mm. Tapi itu Mm. kan hanya sekedar kriteria yang tidak penting gitu loh. Yang Mm. penting itu memang dia dewasa dalam hal karakter, dalam hal imannya. Nah kalau tentang tadi Mm. misalnya sepadan itu sangat Mm. penting gitu ya. Karena kalau Mm. sepadan itu kan hampir sama ya. Termasuk betul tadi strata apa namanya pendidikan kita ya. Nek kalau S2, saya S2 dapat lulusan SD ya pasti dia, aduh, saya ngomong apa, dia ngomong apa, saya mungkin harus ngomong dia terus, saya kayak jadi ibunya, dia kemudian kayak nggak pernah ngerti apa yang saya mau. Nah itu kadang-kala Mm. nggak nyambung. Tidak Mm. mutlak sih, tidak mutlak. Tetapi Mm. kesepadanan itu sangat penting sekali. Dalam hal Oke. iman, rohaninya bertumbuh. Doa Mm. sama-sama, itu kan bagus ya, seneng. Oh dia religius, kalau satunya pemabuk, waduh kacau balau ini. Jadi Ya, kita yang ya. tadinya sudah rajin dalam hal doa bisa terganggu. Bahkan kemudian Mm. bisa sumpah serapah, padahal kita dulunya itu seorang wanita yang sangat soleh gitu ya, solehah Mm. gitu ya, itu bisa berubah gara-gara pasangan kita yang tidak religius. Jadi dalam kesepadanan dalam hal iman itu mutlak penting. Kemudian dalam hal, kan ada gini Pak Endi, standar mutlak, standar tidak mutlak. Yang Oke. tidak mutlak itu termasuk pendidikan sebetulnya nggak mutlak. Jadi kalau misalnya S1 nggak harus S1. Tetapi kalau itu bisa sepadan, itu jauh lebih bagus. Termasuk Oke. juga ketika selera, hobi. Hobi itu kalau misalnya saya suka nyanyi, suami saya kan juga bisa gitar, bisa suling, harmonika, kadang-kadang kami nyanyi berdua, itu jauh lebih indah daripada kita hobinya sangat berbeda, ya. Tetapi juga ini bukan mutlak, ini harus kita pahami. Kalau tadi pertanyaan Pak Endi ternyata dapatnya beda suku, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Toh itu bukan sesuatu yang mutlak. Yang penting tadi adalah membawa kita dalam hal pertumbuhan, dalam hal iman kita, dalam karakter kita, dalam skill kita, talenta kita, pendidikan kita terbangun, gitu ya. Kadang-kala orang masih menganggap bahwa harus satu suku. Betul sih, akan lebih bagus. Saya juga setuju itu. Untuk memahaminya, nyelaminya bagus. Tetapi mari kita juga terbuka ketika suatu saat nanti anak-anak kita atau kita sendiri kok dapatnya beda suku. Tetapi kita merasa lebih memang terbangun dengan hal yang bagus. Ya, jiwa kita terbangun, hidupnya juga terjamin. Cinta itu menjamin, cinta itu harus mengalami pertumbuhan, bukan merusak, tapi memperbaiki. Ya, bukan meremehkan, tapi membangun harga diri kita. Nah ini mari kita cek masing-masing, kita terbangun nggak selama ini, semakin percaya diri nggak? Nah ini yang penting untuk kemudian menetapkan bahwa saya memilih pasangan hidup yang sepadan, itu tentu jauh lebih bagus. Tetapi jangan kaku. Ya jangan kaku. Kalau ternyata kita dapatnya, kita ini lulusan S1, dapatnya ternyata lulusan SMA, tapi dia giat nih. Dia giat, dia ternyata mau kepala belajar. area mana, mau diajar, dan dia juga berniat, nanti saya kalau sudah waktunya ada mau belajar lagi, habis kerja belajar lagi. Itu kan kelihatan ya, disiplin dan daya juang dia. Ya, dulu mungkin hanya sekedar D3 atau SMA karena tidak ada biaya. Setelah dia bekerja ini dia mau mengupgrade dirinya. Nah ini nanti kita bisa pelan-pelan sama-sama untuk membangun kesepadanan itu. Tetapi kalau sejak awal sudah banyak kesepadanan, sejak awal pacaran itu jauh lebih bagus. Yes. Thank you Bu Krisna, ini pasti jadi jawaban dari banyak pertanyaan orang-orang nih yang lagi bergumul. Boleh. Pacarku tuh beda suku gimana, tapi tadi Bu Krisna sudah ingetin bahwa ada hal yang mutlak, ada hal yang nggak mutlak, ada hal yang memang prinsip, ada hal-hal yang sebenarnya kita tetap bisa kompromi. Yang penting adalah kita bersama-sama bisa bertumbuh, saling melengkapi, dan yang mungkin yang nggak bisa ditawar-tawar itu adalah terkait dengan iman ya. Jangan kemudian kita menjalin relasi atau memikirkan untuk hubungan yang serius dengan pasangan yang berbeda keyakinan, pasti akan juga menjadi semakin berat. Ini ada yang bertanya nih, email Christine, ada 2 pertanyaan nih Bu, tapi kayaknya, ini pertanyaan 1. Selamat sore Bu Krisna, apakah kalau feeling seorang istri bahwa suaminya itu selingkuh bisa dibenarkan? Feeling ya Bu?
feeling seorang istri bahwa suaminya itu selingkuh bisa dibenarkan, tapi saya yakin kalau suami saya selingkuh. Nah, sepertinya ibu ini mencurigai istrinya selingkuh nih. Gimana? Suaminya selingkuh. Gimana nih Bu Kris kalau case-case kayak begini, Bu? Ya, pastinya kita juga paham ya, kadang Tuhan mengasihi kita, para istri itu indera keenam gitu ya. Intuisi kita itu kadang-kala sangat peka. Feeling kita itu kadang-kala peka dan bisa benar, bisa tidak. Ini yang makanya harus ada bukti. Kalau memang feeling kita itu, tadi kan Ibu mengatakan, saya pokoknya yakin deh, yakin sekali. Itu karena apa? Apakah karena pulangnya semakin larut malam? Apakah handphone di kamar mandi juga dibawa terus? Atau dia umpet-umpetan? Kan kelihatan fakta-faktanya. Ya dari mana? Jangan sampai kita hanya membabi buta gara-gara omongan orang atau kebanyakan kita nonton sinetron. Tapi kalau feeling kita, kemudian kita memang lari ke Tuhan, kita amati kok suami kita berbeda dalam komunikasinya, kemudian mulai acuh tak acuh, dengan anak-anak juga cuek, kemudian pulang semakin larut malam, keluar kotanya kok sering banget ya daripada di rumah. Ini bagian-bagian yang perubahan-perubahan itu menjadi indikasi walaupun kita belum punya bukti, tetapi kita mari jangan gegabah. Nggak boleh kita hanya sekedar gegabah mencurigai. Lebih bagus mari kita bicara dengan suami kita dari hati ke hati, Pak. Ini perasaanku loh, tapi ya minta maaf kalau keliru kok perasaanku. Sepertinya papa ini semakin sibuk. Jangan-jangan ada wanita lain. Jadi kita berdoa dulu, tanyakan langsung daripada kita dipenuhi dengan berbagai macam kecurigaan. Kecurigaan-kecurigaan itu kalau kita tidak komunikasikan, itu akan menjadi sesuatu yang nanti bisa berakibat fatal dan buruk. Makanya pertama, cek tadi ya, feeling itu karena apa? 1, 2, 3, 4. Itu harus kita miliki. Kemudian kita daripada mendiamkan sendiri, yuk cari waktu untuk bicara dari hati ke hati dengan suami. Sebelumnya doa dulu dan cari situasi kondisi yang tepat supaya feeling kita ini bisa benar apa tidak ya harus dengan dikomunikasikan, tidak hanya dasar asumsi kita. Iya ya, supaya jangan malah jadi makin complicated, lebih baik diungkapkan, tapi motivasinya bukan untuk menuduh dulu ya Bu ya. Ya, tapi mencoba untuk bicara dari hati ke hati. Thank you Bu Kris. Ini ada pertanyaan lagi nih, ini dari seorang yang lagi pacaran nih ya, namanya Justina YYH. Wah, pertanyaannya begini, selamat malam, saya mau bertanya Bu, bagaimana jika pacar kita adalah anak mami? Dia kasih presentasi lagi, 98% katanya ya. Wah ini kalau 90 ke atas nih kayaknya udah benar-benar valid nih ya. 98% yang mengatur hidupnya adalah maminya. Gimana nih Bu, ini cerita hati seorang wanita karena pacarnya anak mami. Gimana Bu Krisna? Waduh, pastinya berat ya. Karena nanti kalau udah menikah itu harusnya fokusnya ke kita, bukan ke orang tua. Ya ini harus benar-benar dipikirkan ulang gitu ya. Kalau anak mami kan berarti kadang-kala kita di nomor 2-kan, bahkan nomor sekian kan. Misalnya kita nanti pas menikah kemudian hamil, jadwalnya cek ke dokter nih, dokter kandungan, tiba-tiba maminya telepon, beliin apa ya, obat migrain, masuk angin, diare ya. Kemudian dia buru-buru meninggalkan Anda yang mungkin sudah taraf untuk periksanya udah 9 bulan ini gitu ya. Waduh rasanya kan ya gimana. Jadi kan kalau yang dewasa pasti, ya Mi, sabar, pasti nanti ke sana. Tapi ini saya masih nemenin istri sedang di dokter kandungan gitu ya. Jadi tetap yang diutamakan kan kita. Kalau yang diutamakan maminya, nanti pernikahan kita bukan pernikahan yang dewasa. Kita menikah itu kan harus mandiri, harus bertumbuh. Karena nanti suatu saat orang tua kita juga sudah tidak ada, kita harus melanjutkan seumur hidup kita. Jadi kalau anak mami 98%. 98% tuh valid banget tuh kayaknya Bu ya. Aduh, itu sangat berat. Tolong dipikir lagi, daripada uring-uringan terus ya, kemudian Anda merasa, kalau dicinta itu kan harusnya bahagia ya. Kalaupun kita bersedih itu bersedih bersama karena kita sedang menggumulkan sesuatu. Karena kita sedang berjuang sesuatu. Nah kalau ini dia nggak mau berjuang demi Anda, dan Anda terus sendiri yang menangis dan jengkel, ini tidak seimbang. Ini jomplang cintanya. Ya, tidak take and give tadi. Cinta itu harus saling melengkapi, saling memberi. Dan harus memfokuskan pada pasangan. Ya artinya diri Anda sendiri harus menjadi fokus dia, bukan orang tuanya. Tolong dipertimbangkan lagi kalau seperti ini. Wow. Pikir ulang. Bu Kris,
Ini yang Ya, tanya banyak banget nih, ada yang boleh, tanya boleh. juga nih, tapi kayaknya seorang bapak nih kayak yang tanya ya. Nggak Pak apa-apa. Andri Gunawan ya, mungkin dia menggumuli anaknya nih. Ya, Kapan sih sebetulnya waktu yang tepat untuk boleh pacaran? ya. Kapan, Bu? Kalau usia pemuda, ya, dewasa awal itu kan usia 21. Jadi memang di atas 20, izinkanlah anak untuk mengenal dalam posisi pacaran. Kalau nanti dia pacaran setahun putus atau 2 tahun putus, kan nggak masalah. Masih ada waktu lagi. Tetapi kalau masih di usia belasan, itu masih remaja. Remaja awal usia 13 sampai 15, jangan. 15 sampai 17, remaja menengah, jangan. Remaja akhir ya, 18 sampai 20, sebaiknya juga jangan. Tetapi ketika sudah kuliah di semester 2, 5 yang usianya sudah 20, bahkan sudah mau skripsi gitu ya, mencari pasangan untuk wisudanya, silahkan. Kita mulai mengizinkan supaya nanti dia kemudian lulus dan bekerja, sudah mulai nabung, mungkin bisa beli cincin sendiri untuk tunangan pacarannya nanti dan mulai meniti rumah tangganya dengan salary gaji yang sudah diperoleh. Jadi izinkan di usia-usia di atas 20. Itu Pak yang paling tepat. Soalnya kalau sudah nanti 27, 25, sudah kerja ya lingkupnya cuma itu. Susah nanti dapatnya. Tapi kalau masih mahasiswa itu kan luas ya. Mau dari fakultas apapun, pertemuannya juga masih banyak. Milihnya masih mudah untuk yang seiman, yang memang karakternya bagus. Tapi kalau udah bekerja kadang-kala lingkupnya sudah sempit. Hanya itu saja dan kadang-kala temennya udah tua-tua. Jadi mari kalau saya membaca beberapa buku dan juga sebagai orang tua, saya mulai mengizinkan anak-anak saya untuk pacaran ketika sudah memasuki semester yang kelima dan mau mencari pendamping untuk wisudanya. Begitu. Oke, wow. Karena memang di dalam pacaran itu yang dibutuhkan kan komitmen ya. Komitmen, betul nggak Bu? Terus persiapan mental dan lain sebagainya. Kalau remaja mungkin karena mereka juga Belum masih bisa cari komitmen. jati diri, identitas, terus pergumulan tantangannya juga banyak. Lebih baik cari teman sebanyak-banyaknya ya. Bu Krisna, waktu kita sudah mau habis. Kalau ngobrol sama Bu Krisna ini nggak berasa memang ya. Ini sahabat keluarga kalau mau ada yang bertanya, boleh bertanya lagi nih. Sampai saya boleh, silakan. sama Bu Krisna. Bu Kris, kasih tips-tips dong buat sahabat keluarga yang sekarang lagi bergumul nih, sampai mungkin mereka lagi mikirin ini pasangan hidupku atau bukan ya, misalnya kayak gitu ya. Kira-kira apa sih Bu, hal-hal yang mungkin harus kita persiapkan secara pribadi untuk diri kita sendiri, untuk kita bisa menjadi pasangan hidup yang baik. Sisi yang lain, apa yang juga perlu kita siapkan untuk kita bisa menyatakan seseorang itu adalah seseorang yang memang akan menjadi pasangan hidupku. Ya, kalau saya sih memang secara pribadi selalu minta ke Tuhan ya untuk bisa menemukan pasangan hidup. Saya mengatakan saya butuh pacar gitu ya, dan biarlah itu yang menunjukkan itu pakai hikmatnya Tuhan. Jadi saya nggak sekedar mencari yang ganteng, yang tajir, itu sama sekali saya nggak. Dulu saya tuh ada yang pakai mobil twin cam, mobil carry, motor, tapi saya pilih suami saya sekarang itu yang pakai sepeda balap. Karena saya pilih karakter dia. Dia ketua senat, dia bijak bicaranya, dia sangat disiplin, dia bagus kerohaniannya, dan sekarang saya dibawa untuk kehidupan yang sangat-sangat luar biasa bagus. Karena saya melihat karakter. Jadi pilihlah pasangan hidup itu, pacarmu yang memang karakternya bagus. Bukan apa yang dia bawa, yang dia pakai, yang dia tampilkan, tapi lihat di dalam hatinya. Itu yang terpenting. Itu yang paling penting. Tipsnya gitu sih Pak Endi. Jadi kita nggak mudah digombali, kita nggak mudah untuk kemudian tergiur oleh hal-hal yang physically. Bu Krisna sih pasti memang nggak bisa digombalin, 7 datang aja Bu Krisna cool aja ya. Iya. Oke, Bu Krisna, ini sebelum tutup ada satu pertanyaan nih, menarik. Boleh. Pertanyaannya ya dari Peranan Lohi. Dia tanya, Bu, saya mengenal pria yang baik sekali, baik secara sosial maupun pengenalan akan Tuhan. Berarti seorang pria yang soleh ya. Tapi saya tidak merasa tertarik untuk menjalin hubungan dengan dia. Berarti dia nggak cinta. Gimana ya, Bu? Ya kalau nggak cinta ya udah ya. Ya, cinta itu yang tadi saya katakan masalah hati. Ya, sesoleh apapun, sebaik apapun dia, kalau hati kita nggak klik, dulu saya juga banyak yang baik-baik itu banyak sekali. Tapi hati saya nggak klik ya cuma sebagai teman saja. Saya akan bilang minta maaf, kita berteman saja, kan juga nggak ada salahnya gitu ya. Ketika mereka mengungkapkan cinta kepada saya gitu ya, jadi nggak ada ruginya juga kok kita berteman gitu ya. Karena memang hati kalau nggak tertarik gimana ya, nanti mau bikinin kopi malas,
mau mijitin kakinya males. Hmm. Mau Jadi mau memang harus, jalan-jalan males. oh malu juga malah mungkin. Diboncengin males ya, Bu. Betul. Jadi memang hati nggak bisa dibohongin lah ya. Selain memang lihat karakternya, tapi juga kita mungkin lihat karismanya, kita melihat kebaikan dia. Pasti hati akan ada degupan lah. Tandanya kan gitu. Ada ya ada getaran-getaran cinta untuk kita bisa memberikan yang terbaik. Dulu saya ada yang seneng banget gitu ya, baik, telaten. Asal dia datang saya belum mandi, males saya nemuinnya itu. Diajak keluar apa-apa males. Kemudian dia bawain oleh-oleh macam-macam, males juga saya makannya. Tapi beda kalau dengan yang suami saya ini ya, cuman pakai sepeda balap, saya udah mandi, udah rapi, udah nunggu-nunggu dia datang. Itu yang cinta itu ya seperti itu ya. Di dalam hati kita sendiri nggak bisa dibohongin. Ada sebuah karisma yang kita tertarik di dalamnya. Bu Krisna, Gitu. nih kita mau Kalau terusin nggak live bisa. kita atau enggak nih, Bu? Sih banyak masih ada yang bertanya, Bu. Kita terusin aja ya. Kita terusin Oke, dong ya. lanjut Terusin ya. aja. Ini saya seru banget tadi dengar Bu Krisna tuh ngomong soal jangan takut untuk menolak. Kalau memang kita nggak cinta, Iya, katakan iya. tidak. Jangan kemudian Mm-mm. kita atas dasar kasihan, kita memaksakan diri. Percayalah itu akan menyiksa diri. Percayalah itu akan, kalau aku pakai istilah begini, itu akan jadi cinta yang kamuflase, nggak sungguh-sungguh cinta. Dan yang ada akhirnya cuma menyisakan luka. Asik. Kita jawab Karena gini loh Pak Indi, Hmm. ini poin penting Pak Indi. Jangan Hmm. cinta karena kasihan. Yes. Ini yang penting yaitu kalau kita hanya kasihan karena dia baik terus itu nanti kita aduh kurang gairahnya dalam kehidupan sehari-hari melayani dia. Kita bisa menyesal. Kamu plase tadi. Kamuflase. Itu lagu yang saya ciptain juga, Bu. Nanti kapan-kapan saya nyanyiin. Bu Krisna. Nggak boleh. Nggak mau. Bu Kris, Oke. ini ada yang tanya nih, masih ada hubungannya sama anak mami. Apakah Ya. wajar jika calon suami masih satu ranjang sama maminya? Ah, Gimana, Bu? kagak. Saya jadi takut. Mungkin nggak ada ranjang lagi. Mungkin perlu dicek dulu kali, Bu. Itu dia. Kalau rumahnya RSSSSS ya, rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Artinya cuman ya satu tempat tidurnya itu, nah mungkin perlu dicek gitu ya. Tapi kan itu juga kita bisa kalau dengan maminya, ini cewek apa cowok? Nah kalau Cewek cuma yang memang nanya. enggak yang berarti kan cowok toh, berarti kan Iya. sudah aneh, artinya bahwa dia pun bisa sebenarnya punya sofa atau beli kasur yang murah lah 300-400 yang mungkin satu lipatan doang itu ditikar itu juga bisa. Kalau cewek masih dengan maminya mungkin kita masih bisa maklumi kalau memang hanya satu kamar rumah itu. Tapi kalau ini cowok dan maminya, lah ini yang kurang pas ya, nggak dewasa menurut saya. Dia harus kreatif. Laki-laki itu kan pemimpin, tanggung jawab. Dia harusnya berpikir gimana ya, mah aku tak beli kasur aja ya, punya uang nggak mah, ngumpulin. Mungkin sejak kelas SMP, SMA sudah bisa bicara begitu kalau memang cuma ada satu ranjang. Tapi kita nggak usah ngomong satu ranjang, 10 ranjang. Pastinya kalau sudah mau menikah, masih dengan maminya, tentunya kurang dewasa ya, nantinya akan childish, ke mami-mamian, ke kanak-kanakan juga pikirannya. Karena banyak sekali yang diadopsi dari maminya doang, nanti untuk kemandirian dengan kita bisa terganggu. Harusnya kita milih yang pria atau wanita yang dewasa, yang sudah kelihatan mandiri, siap diajak untuk bersatu dengan kita, menyatu, membaur pribadi yang berbeda ini. Kalau masih dengan maminya terus, susah nanti untuk membaur dengan diri kita dan masih tergeret-geret dengan maminya. Iya. Wow. Tapi memang mungkin perlu dikomunikasikan dulu ya, di cross check Ya. ya. Dilihat semuanya cross check. Kalau memang ternyata ya memang agak sulit, ya tetap perlu dipertimbangkan dengan baik. Karena kan menikah itu bukan cuma sehari 2 hari. Itu komitmen sampai waktu yang sangat panjang dan strugglingnya. Makanya kan Pak Endi ketika di dalam pacaran itu kan kelihatan kan, meskipun seranjang dengan maminya, kalau dia ternyata dewasa pikirannya, itu kan juga harus jadi pertimbangan juga, ya. Itu yang harus dilihat secara komprehensif, menyeluruh utuh, jangan sepotong-sepotong. Kalau tapi sifatnya kayak maminya betul, ya apa-apa kemudian kita di nomor sekian kan, itu dipikir ulang deh. Dipikir ulang. Wow, ini banyak yang say halo. Halo Tirza, halo Juniati Putri. Iya, tapi sayang waktu kita udah habis nih ya. Jadi Bu Krisna boleh kasih kalimat penutup deh buat sahabat keluarga nih Bu Krisna tentang memilih pasangan hidup.
memilih pasangan hidup itu harus hati-hati ya, jangan sampai kita nanti keliru kayak kucing dalam karung. Makanya nggak boleh pacaran hanya sekedar hitungan bulan, nggak boleh pacaran hanya sekedar ketemu di medsos, sosmed gitu ya, kemudian nggak pernah berjumpa. Ya, harus ada beberapa kali kita ketemu, ngobrol panjang lebar, harus minimal untuk suatu hubungan yang jangka panjang seumur hidup, minimal itu 2 tahun pacarannya. Dan semakin mau menikah, seringlah berjumpa, supaya kelihatan ketika ada konflik-konflik persoalan, Anda bisa menanganinya. Ya, dia dewasa nggak dalam mengambil keputusannya, bijak nggak dalam mengambil keputusannya. Jadi yang pertama, jangan buru-buru menikah. Kalau nggak yakin, seyakin-yakinnya kita akan dibawa menjadi yang terbaik. Harus yakin kita menjadi pribadi yang semakin bertumbuh baik dalam segala hal ya. Dalam hal kepandaian kita, dalam hal karakter kita, keimanan kita, juga kedewasaan kita dalam menghormati orang tua, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian pastikan cinta itu menjamin. Kalau Anda sudah dibikin nangis berkali-kali ketika pacaran, pikir ulang gitu ya. Pacaran aja udah dibikin ini nangis. baik yang cewek maupun yang cowok. Ya. Kadang-kala kok jadi kita nggak menjadi diri kita sendiri gitu loh. Kita kemudian selalu dimarah-marahin, saya yang cowok selalu jemput terus, selalu di rumahnya terus. Jadi Anda nggak berkembang, nggak semakin baik. Pikir ulang, karena itu jangan-jangan cintanya cinta yang posesif ya, yang terlalu memiliki. Pada cinta itu harus memberi dan menerima. Jadi pastikan Anda bertumbuh, pastikan Anda terjamin masa depannya, ya, nggak boleh asal-asalan nih terjamin masa depannya. Dan yang ketiga, pastikan Anda menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa gitu ya. Saya bertumbuh lebih bagus tuh dewasa juga. Kemudian kita dijamin dan pastinya kita menjadi pribadi yang siap untuk menikah. Bukan sekedar kalau gini, misalnya saya masih bisa kok nggak ada dia, jangan menikah. Kalau masih bisa hidup tanpa dia, hiduplah memang ketika Anda itu pagi yang mikirin dia, ngapain, gimana, besok kita omong ini ya. Jadi kesatuan dalam pemikiran, dalam ngobrol, dalam hobi, dalam hal minat, itu mari kita selalu komunikasikan. Kalau Anda mengalami sebuah keintiman di dalam pikiran Anda, emosi Anda, menikahlah dengan Anda. Tapi ketika Anda, nggak ada dia juga malah senang, untung nggak ada dia, jangan menikah. Segera Anda pikir ulang untuk lanjut apa tidak. Itu tips-tipsnya Pak Endi. Itu super banget. Cuman buat para sahabat keluarga yang lagi bucin, Bu, itu nggak mudah, Bu. Kadang cinta itu buta kan ya. Sebenarnya kita udah nggak betah nih sama dia, Bu. Udah nggak betah, dimarahin mulu. Tapi kita kadang suka mikir, aduh udah jalan 5 tahun, buang waktu, mulai lagi sesuatu yang baru itu susah. Tapi bener yang Bu Krisna bilang, kalau nggak menjamin masa depan, kalau tidak membuat kita bahagia, kalau kita tidak ada cinta di dalamnya, lebih baik berpikir ulang. Oke, sahabat keluarga, seru banget ngobrol sama Bu Krisna soal pacaran ya. Sekali lagi terima kasih Bu Krisna, terima kasih sahabat keluarga. Selamat menikmati malam bersama dengan keluarga Anda masing-masing.